Halo generasi, selamat datang kembali di Asri Talks episode keempat. Kali ini masih barengan bersama saya Atra Alikwan ya. Kalau misalnya udah nonton yang sebelumnya, nah kali ini nggak kalah keren juga. Karena selalu itu emang orang-orang tuh menunggu podcast ini nanti bakal bahas apa lagi nih. Karena benar-benar kadang tuh kita bisa tiba-tiba bahas A, bahas B. Ini bahkan yang kita bahas hari ini benar-benar kalau misalnya teman-teman juga tahu kalau nanti kan ini 23 Juli akan ada Hari Anak. Kita bahas soal anak buat teman-teman yang lagi nonton. Dan tidak mungkin kan kalau ngobrol sama diri saya sendiri karena saya sudah bukan anak-anak lagi. Jadi kita tanya saja sama seseorang yang selalu kita lihat kontennya di TikTok dan lagi viral juga. Ada Mam Cika di sini. Halo Mam. Hai. Baik Mam, kabarnya? Baik, puji Tuhan baik. Mam Cika datangnya sama Baby Ken. Iya, sama Tapi Ken. selayaknya orang itu kan biar dia tonton sampai habis. Ntar Baby Ken-nya lo nggak akan tahu dia muncul di mana. Jadi lo harus tonton terus nih. Bisa tiba-tiba 3 menit lagi, bisa tiba-tiba 5 menit lagi. Ya kita nggak tahu. Makanya tonton aja terus sampai habis teman-teman, karena kita juga bakal ngobrol soal gimana sih parenting yang baik. Karena Baby Ken ini kan kalau kita lihat di sosial media ya, pinter banget loh Mam Cika. Puji Tuhan, makasih. Amin. Untuk ukuran anak berumur 2 tahun 2 tahun 4 bulan. Dia bisa tahu hal-hal yang mungkin ya, anak SMA kelas 2 aja nggak tahu itu apa. Mungkin Sih, sangat mungkin. Soalnya kan? Aku juga baru taunya pas udah punya anak. Iya, Dulu juga aku nggak tahu. Nanti kita tes juga nanti ya. Jangan, nggak usah. Bukan, maksudnya kita tes Ken-nya. Saya juga mau ngetes diri saya sendiri. Kira-kira mainan-mainannya Ken yang biasa ada di TikTok itu, kira-kira seperti apa sih wujudnya aslinya? Apakah dan kita lihat biar siapa tuh nih ada nih suka ngomong itu nanti jangan-jangan Baby Ken tuh dikasih tahu dong dari belakang. Lah lihat nanti bener, Baby Ken real bro, real ini real ya. Kalau so far berarti kesehariannya di selain konten sama Baby Ken juga, Baby Ken juga berarti belum sekolah ya, masih udah sekolah. Jadi pas dia umur 2 tahun langsung aku masukin sekolah. Oke. Berarti sudah berapa 4 bulan sekolahnya? Iya udah 4 bulan. 4 bulan. So far berarti paling pintar di kelasnya ya? Nggak tahu ya. Tapi ada-ada aja tingkahnya. Kalau menurut Miss-nya, karena kan ada weekly report gitu kan. Jadi lucu aja gitu tingkah dia, kayak nanya ke Miss-nya misalnya lagi pelajaran tentang warna, nanti dia bilang Dede bosan gitu, atau kayak nanya sama Miss-nya, Miss kok MCB-nya bunyi gitu. MCB itu kayak apa ya, kalau kita isi pulsa listrik kan bentuknya MCB. Pulsa token. Ya, jadi suka bunyi kalau nggak diisi itu kan. Jadi dia nanya. Nah makanya Miss tuh suka info ke aku kalau weekly report tuh Ken tuh begini gitu. Wah luar biasa. Ini mungkin teman-teman kelas Ken tuh kalau misalnya udah soal yang pembelajaran, teman-temannya langsung kayak apa aku 1 tahun lagi aja ya. biar sama sama Ken ya. Biar gak sangkatan sama Ken ini. Luar biasa. Sekolahnya berarti Senin sampai Jumat? Enggak sih, sekolahnya itu kan karena preschool. Jadi cuman Senin, Rabu, Jumat. Tapi dia juga aku masukin akademi. Akademi itu kayak gimnastik yang untuk otot fisik apa? Gitu. Iya, jadi anak-anak tuh sekarang lucu-lucu sih sekolahnya emang. Ada gimnastik? Ada gimnastik untuk anak-anak tuh bagus banget. Karena bisa melatih koordinasi motorik mereka dan supaya seimbang. Banyak sih fungsinya sebenarnya. Selain gimnastik ada basket, bola. Dia juga suka banget sih basket sama bola, sports gitu. Terus kebetulan kalau di akademinya Ken tuh bahasa juga boleh pilih. Kan kalau bahasa tuh emang di sekolah bahasa Inggris. Tapi seumur Ken udah boleh dikenalkan dengan bahasa lain tuh. Kalau dia pilihnya baby Mandarin, jadi belajar Mandarin juga. Belajar Mandarin. Iya. Tapi jangan dipikir kayak sekolahnya tuh duduk terus diajarin itu enggak, tetap kayak main-main gitu. Berarti kalau misalnya saya terlahir kembali, saya mau masuk sekolah situ sih. Iya, sama. Aku juga mau pas ngeliat sekolah. Seru banget. Berenang juga dia. Berenang juga ya? Iya, berenang Sabtu. Pantesan banyak banget yang dia bisa ya. Dalam artian kayak dia paham soal yang kalau kita lihat di video-videonya kan dia paham soal banyak hal. Jangan-jangan juga nanti bisa jadi 5 atau 4 tahun yang akan datang, kalau begitu dia udah at least sudah mulai bertambah tinggi badan segala macam, udah bisa mulai olahraga yang saya tuh jadi atlet ya ternyata. Iya ternyata jadi atlet. Bener, kita nggak tahu kan keinginan dia. Apa jajan kalau berenang dia ngitung volume air, kita nggak pernah tahu juga. Buat video ini buat Jerome Pauline hati-hati ya, hati-hati. Kata gue sih hati-hati sih. Udah ada nih nextnya nih. Baby Ken yang masih 2 tahun. Iya Baby Ken 7 tahun, Jerome Pauline lah Baby Ken 7 tahun. By the way, Hari Anak Nasional ini kan bisa jadi momen kita juga sebagai orang tua untuk refleksikan diri ya. Kayak melihat kecerdasan anak ini kok makin pesat
peningkatannya segala macam. Nah, tapi kalau ngomongin soal kecerdasan anak sendiri ya, mungkin Mbak Cika bisa spill kebiasaannya Ken sebenarnya. Kayak gaya parenting apa sih yang Mom Cika lakukan sehingga kayak Ken tuh, karena gini banyak biasa kan umur-umurnya Ken kan pengennya main ya, Iya. gak pengen belajar. Itu gaya parenting seperti apa yang Mom Cika lakukan? Sebenarnya Kenneth juga main sama Oke. kayak anak-anak lain. Ini aku juga meluruskan ya, karena orang pikir Kenneth tuh belajar, enggak. Jadi kalau dibilang gaya parenting aku apa, otoritatif mungkin ya. Oke. Bukan otoriter tapi otoritatif. Jadi aku tuh emang menerapkan Kenneth itu harus diajarin disiplin, Wah, penting sih ya, ya, benar-benar. kenal aturan, dan Kenneth itu aku kayak tegakkan tuh bagian mana yang dia boleh dan mana yang nggak boleh gitu. Jadi Kenneth sama main juga kayak yang lain. Tapi contoh ya, aku kasih Ken tuh jadwal. Anak Oke. sekecil Ken itu memang harus dikenalkan dengan rutinitas. Itu Oh, kan memang termasuk dari sebenarnya kedisiplinan ya. iya. Tapi di semuanya nggak sama. Maksudnya setiap anak kan beda-beda. Kalau Ken sendiri emang dia bangun selalu setengah 6 Setengah 6 pagi. pagi. Iya, itu emang dari dulu kayak gitu. Tapi kan mungkin anak B jam 8. Jadi mamanya lah yang harus bikin jadwal sendiri. Aku percaya banget kalau anak-anak yang dari sedini mungkin diberikan rutinitas, pasti nanti dia gedenya tuh lebih gampang. Ngerti gak sih Kak? Iya benar. Kayak lebih mudah untuk keproduktivitasannya dia gitu kan. Kalau Ken tuh abis makan, jadi dia tuh udah ada jadwal ya. Bangun, makan, mandi, sekolah, nanti pulang makan lagi, tidur siang, belajar gitu. Tapi belajarnya itu kan orang mikirnya kayak Ken tuh diajarin rumus gitu. Enggak, belajarnya tuh main sebenarnya. Aku nggak pernah kayak kalau di TikTok kan kelihatannya aku nanya Ken, Iya benar. tapi di balik itu nggak mungkin anak seumur itu mau ngejawab hal yang emang dia nggak suka Benar, gitu. itu dia. Dan aku tuh mengganti kata membaca buku jadi belajar. Oke. Karena aku tahu anak aku tuh suka banget baca buku. Jadi supaya anak aku tuh pikirannya kayak, oh baca buku kan menyenangkan, aku ganti jadi kata belajar. Supaya tuh nanti ke depannya dia ngerasa belajar itu sesuatu yang menyenangkan buat dia. Belajar tuh gak selalu akademik, apapun, dia boleh explore apapun. Dan kalau gaya parenting aku itu kan otoritatif. Jadi kayak Kenneth ini dari kecil udah tahu apa yang dia gak boleh dan apa yang dia boleh gitu. Menarik ya. Tapi aku juga membebaskan Ken untuk berpendapat. Oke. Jadi kita sistemnya tuh terbuka aja gitu, diskusi. Aku dan papinya memang dari pacaran udah tahu gaya parenting kita harus kayak gini. Oke. Jadi nggak pas anaknya lahir baru kita kasih tahu nih harus kayak gini gitu. Oke. Nah, contoh ya Kak, contoh sederhana yang emang baru terjadi. Aku larang Ken makan coklat. Tapi aku juga memperbolehkan Ken untuk nanya kenapa gitu, dan dia memang nanya kenapa dia nggak boleh makan coklat. Jadi sebelumnya tuh ada percakapan kayak dia tuh dapat bingkisan coklat dari sekolah. Aku nggak ngasih dia untuk makan coklat itu kan. Dia tanya kenapa, aku jelasin secara sederhana yang dia mengerti gitu. Terus nanti dia nanya lagi, tapi aku kan jelasin ke dia kalau anak-anak tuh nggak boleh makan coklat, nggak bagus untuk sistem pencernaannya, nanti sakit perut. Tangan robot tuh diinfus. Oh, tangan Iya. robot. Oke. Terus dia nalarnya jalan nih. Nah itu karena parenting aku kayak gitu, si Ken tuh nalarnya nyampe. Dia mikir dong, tapi kok teman sekelas dia, maksudnya kalau emang menurut mami anak kecil nggak boleh, kenapa teman sekelas dia tuh makan coklat gitu. Terus aku jawab lagi kata-kata yang dia juga mudah mengerti. Jadi sebenarnya aku lebih fokus ke nalarnya dia sih gitu, critical thinkingnya dia. Kayak contoh ya, ini gelas. Aku nggak, misalnya dia nanya ini apa, untuk komunikasi 3 arah itu udah aku lakukan sebelumnya, kayak pas umur dia tuh 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Tapi kalau di umur dia yang sekarang, kalau dia nanya sesuatu, aku suruh dia berpikir dulu menurut Ken itu apa. Jadi aku nggak boleh kayak nge-cut imajinasi dia gitu loh. Ya contohnya gelas, dia lihat ini mungkin menurut kita gelas, kalau gelas oke lah dia udah tahu itu gelas. Contoh tuh yang lain, buah pinang, tau gak Kak? Ya ini juga beneran Saya bahkan terjadi. tidak tahu apa itu buah Iya, pinang ya. dia bilang kan sama aku, itu apa mami, buah apa, menurut Ken apa, rambutan ya? Bukan. Oh itu menurut Ken rambutan, kenapa Ken bilang itu menurut Ken itu rambutan gitu. Aku gak langsung bilang bukan. Terus dia bilang karena bulat dan warna merah. Dia bisa menjelaskan itu. Bisa, itu kenapa, karena terbiasa dari kecil. Aku gak pernah kayak misalnya kita baca buku, gak pernah ini mamanya lagi ini enggak, tapi menurut Ken ini siapa? Oh karena itu orang dewasa, dia jawab itu maminya, ini babynya, ini Ken, oh ini papi gitu. Itu namanya critical thinking sih. Dan aku belajar itu emang diajarin dokter anaknya
gitu. Bagus banget berarti ya. Iya, dan Kayak- sekolah pun juga aku cari yang memang sevisi sama aku gitu, yang memang sekolahnya juga menerapkan critical thinking, bukan yang kayak ini daun, bukan. Misalnya Ken nggak apa-apa banget loh kalau Ken menganggap ini jelly bukan daun, Iya. nggak apa-apa, itu kan imajinasi dia gitu. Kayak tiba-tiba Ken bilang, "Oke, ini apartemen bisa aja nggak apa-apa Iya, ya, tapi kan terserah kita dia." tetap benerin, cuman kita pengen tahu aja isi otak dia tuh apa Iya, sih bener. gitu. Luar biasa, karena biasa kan beberapa orang tuh ketika, ya nggak semua ya, Iya. cuman kan kebanyakan orang tua tuh ketika anaknya salah tuh dia langsung, jangan, Iya. kamu begini. Gedenya jadi kayak saya langsung kayak dik-dik, salah, Takut, iya takut benar. makanya. Dengan aku menerapkan gaya parenting itu, yang aku lihat Kenneth itu lebih percaya diri sih. Itu penting sih. Dia nggak takut salah. Itu yang emang maksudnya yang aku sangat pengen anak aku punya itu ya bagian-bagian itu, kayak untuk survive-nya dia kan, nggak gampang nyerah. Terus kayak kalau misalkan kita main juga, kalau dia kalah, ya dia memang harus kalah, dia harus tahu dia kalah. Dan kalau misalkan dia Menerima ya. iya, kalau dia gagal, dia pun juga harus tahu dia gagal. Dan dari sedini mungkin dia udah diperkenalkan dengan konsep kalah, gagal. Jadi nggak yang selalu happy-happy aja, Kenneth menang, enggak. Jadi kalau dia gagal, dia harus terima itu. Karena kita nggak tahu kapan momen kegagalan pertama dia. Kalau Benar. misalkan kita sebagai orang tua selalu kasih yang, maksudnya iya kita kasih yang terbaik, tapi kayak misalnya nih, sebenarnya dia kalah, tapi kita mungkin jalur belakang biar dia menang. Kita nggak pernah tahu di umur berapa dia harus menghadapi kegagalan pertama dia. Dan kita kan nggak pernah ajarin gimana cara memproses sesuatu kegagalan. Kalau misalkan kita bolehin semuanya dan menangin dia semuanya gitu. Bener sih. Kayak Kenneth, tapi nanti pelan-pelan diajarin juga ya, Mam. Kenneth kayak kalau misalnya suka sama orang, kita nggak bisa berharap orang itu suka balik. Ya Itu sih pasti. Soalnya aku kan dulu suka sama papinya nggak suka sama aku. Ya ampun, dibukanya di sini. Itu kayak pertama deh nanti aku ajarin. Lagi ngopi loh itu. Itu kayak pertama aku ajarin. Itu kan kegagalan juga. Jadi nggak apa-apa gagal. Kita coba lagi, kalau nggak berhasil ya udah bukan jodoh. Bagus. Tapi gini, Mam, ngelihat untuk hitungan 2 tahun 4 bulan kan perkembangannya pesat banget nih ya. Emang udah kelihatan dari kecil ya? Atau gimana tuh? Sebenarnya tuh aku tipe orang yang aku tuh teman-teman aku juga barengan gitu hamilnya. Jadi punya anak juga. Tapi waktu Kenneth di 1 tahun ke bawah, aku tuh saking sibuknya ngurus dia, aku nggak tahu perkembangan anak-anak teman aku kayak gimana. Jadi menurut aku normal aja begini gitu. Dan kan emang karena Kenneth imunisasi ke dokter, maksudnya di rumah sakit, jadi dokternya memang udah cek milestone dia juga normal aja gitu. Nah pas Kenneth viral-viral inilah aku baru oh ternyata emang kan kayaknya diet, bukan aku bilang anaknya pinter banget gitu ya, tapi daya tangkapnya dia emang bagus. Kayak dia tuh di umur 10 bulan udah bisa mengucapkan satu kata yang ada arti. Kalau babbling emang udah dari sebelumnya. Kata ada arti, maksudnya gimana? Jadi gini, dia nunjuk buku dan dia ngomong biajai. Jadi dia tahu dong buku itu buat belajar. Nah itu di 10 bulan. Nah di situ tuh baru aku mikir, oh ternyata stimulasi yang gue lakukan selama ini tuh beneran berguna ya. Karena aku juga dulu stimulasi aja kan, kalau anak-anak distimulasi emang sebelum umurnya 1 tahun ke atas nggak terlalu kelihatan sebenarnya. Tapi ternyata kelihatan ya, ternyata stimulasi itu berguna gitu. Dan emang babbling tuh sebelumnya udah, tapi ya yang ada artinya tuh itu belajar gitu. Kata pertamanya apa, ingat gak? Biajai. Hah? Biajai itu. Biajai. Belajar artinya. Oh belajar. Iya, makanya dia nunjuk buku. 10 bulan. Iya 10 bulan waktu itu. Dan itu dia ngucapin itu bukan cuma sekali, kan aku coba lagi kan. Tapi memang ada momen dia gak mau, ada momen dia mau lagi. Dan emang dia berarti tahu kalau buku itu buat belajar gitu. Biajai gitu. Buat mungkin buat ini yang lagi menonton yang tidak suka belajar. Aku dong. Masa mau dikasih tahu sama Baby Ken dulu baru kalian belajar ya? Belajar biaja. Biajai. Terus kalau itu ada lagi momen di 1 tahun. Aku lupa ya Kak, 1 tahun 3 bulan apa 1 tahun 4 bulan. Jadi ini lebih ke nalarnya dia sih. Ken itu bolanya dia, bola kecilnya dia tuh masuk ke sofa kayak gini nih. Yang di bawah sini ya. Iya, tapi instead of dia minta tolong ke aku atau papinya, dia ambil, itu kan sofa ruang tamu. Jadi kita tuh misahin sapu di ruang tamu sama dapur. Dia ambil sapu gagangnya buat ngambil bola. Itu aku sampai nangis karena aku bingung kan dia ngapain ambil. Iya. Dia ngapain ambil sapu gitu kan, ternyata dia berusaha ambil bolanya di dalam sofa. Itu sih yang kayak aku langsung gimana ya, mungkin ya anaknya baru lahir bisa melek aja kita kan terharu, apalagi hal-hal kayak gitu kan. Berarti emang nalarnya jalan.
Atau kayak misalnya dia mau main gitarnya ketinggalan di rumah mamaku kan, terus dia pakai kotak, dia minta kertas terus dia bikin kotak handphone, tahu nggak sih Kak kotak handphone? Iya ya, kotak handphone Iya, yang yang kotak itu. kotak persegi panjang itu. Terus dia dia minta papinya buat karetin. Oke. Tapi kita nggak ngerti ya maksudnya apa sih, maksudnya harus ngapain gitu. Karena waktu itu dia belum bisa ngomong karetin dong gitu, nggak bisa. Kalau sekarang mungkin lebih gampang. Iya. Terus akhirnya ternyata setelah aku dan papinya berpikir dia mau apa sih, oh ternyata dia mau karetin supaya karet itu bisa dengar suara jadi kayak senar. Oh, jadi tang gitu Iya ya. kayak gitu. Itu tuh belum 1,5 tahun, cuman aku lupa 1 tahun 3 bulan apa 1 tahun 4 bulan. Berarti kalau ngomongin soal explore tuh emang banyak banget hal yang sudah Iya, dieksplor sama Baby Ken ya. banyak banget itu, makanya karena mungkin aku juga membebaskan dia Iya. untuk explore apapun ya. Jadi nggak ada larangan. Kalau dari segi lingkungan, Mom, apakah juga melibatkan Baby Ken kayak misalnya ya, kan mungkin Baby Ken kan so far kan dikenalkan sama hal-hal yang dekat-dekat sama dia. Kalau yang berkaitan dengan lingkungan gitu, misalnya kayak ini loh tumbuhan Oh atau iya. enggak ini tuh apa misalnya yang di luar-luar gitu yang itu sudah dilakukan juga kan? Udah. Soalnya kan Kenneth itu aku libatin di setiap kegiatan aku. Oke. Sebenarnya tadinya sih aku ngelibatin dia bukan kayak berpikir ini akan menjadi sesuatu, emang biar nggak ribet aja karena dulu aku nggak pakai yang bantuin gitu kan, nggak pakai ART. Terus ternyata itu memang ngaruh sih, kayak kalau kita libatkan anak di dalam kegiatan kita. Jadi mereka tuh mungkin lebih ngerasa percaya diri juga gitu. Terus Kenneth itu dari belum umur, pokoknya dia 1 tahunan, 1 tahun 5 bulan apa 1 tahun 6 bulan tuh dia gerakan tangannya udah bagus. Jadi dia bisa buka botol sendiri, minum sendiri. Iya, itu namanya kemandirian juga sih. Maksudnya iya, makanya kalau orang yang nonton mikirnya aku ajarin Ken belajar doang, enggak, justru aku lebih fokus ke kemandiriannya dia gitu. Kalau misalkan aku lagi jemur, dia ikutan bantuin jemur gitu. Masak juga dia ikut-ikutan masak. Itu namanya kalau bahasa parentingnya tuh bahasa edukasinya gitu apa ya? Practical life skill. Jadi basic. Kenneth tuh harus bisa hal-hal basic untuk survivalnya dia nanti gitu. Oh bagus sih. Karena nantinya kan dia akan, ya kita nggak tahu ya, mungkin dia ngekos atau apa, dia harus bisa bersih-bersih rumah sendiri, atau mungkin dia nikah terus istrinya tipenya kayak aku mungkin nggak bisa gosok gitu, ya dia bantuin lah istrinya gosok ya kan. Dia ngekos. Masak, iya ngekos, harus terus bisa masak sendiri. Mati lampu dinyalain sendiri sama dia. Iya itu hal-hal yang emang anak-anak tuh harus tahu gitu untuk survive. Tapi gimana Mom Cika ini memastikan kalau anak-anaknya itu tetap happy, tetap masa kecilnya itu seimbang? Karena kan takutnya orang mikir ini belajar terus nanti dia malah kehilangan sisi anak-anaknya, malah kehilangan masa-masa mudanya waktu masih menjadi balita mungkin atau batita segala macam. Iya. Nah itu gimana tuh Mom? Itu sih lebih ke karena kan itu orang lain yang mikir kan, mereka nggak ada di rumah aku gitu. Tapi emang kenyataannya aslinya Kenneth tuh main sepeda kok, dan gerakan dia main sepeda, dia kan main push bike, balance bike yang nggak pakai pedal. Yeah. Itu udah bagus banget, kayak naik turun. Udah dia kayak anak kecil sama, dia juga bisa berbaur sama anak seumuran dia. Kan di sekolah juga kan, sosialnya bagus juga secara di sekolah. Dulu sebenarnya sebelum sekolah itu dia nggak kayak gitu. Nah makanya aku memutuskan untuk sekolahin, karena dulu di rumahku yang lama tuh anak-anaknya nggak ada yang seumuran Ken. Jadi udah SMP gitu. Nggak ada temennya jadinya ya? Iya nggak ada temennya. Jadi di rumah cuma aku sama Mbak doang karena papinya kalau lagi nggak kerja. Jadi aku mikir untuk ya udah deh Ken sekolah aja untuk sosialnya. Ternyata improve. Sekarang ke Ken itu bisa untuk, jadi dia mau approach anak duluan. Dulu mah nggak mau. Oh berarti bisa dibilang dia selain aktif, supel juga ya, supel, Iya, friendly juga. Dia mau approach duluan, terus kayak berbagi. Dulu dia nggak mau kan, dia namanya dia sendiri, dia punya mainan sendiri. Kalau sekarang dia udah mau mulai berbagi lah mainannya. Walaupun sebenarnya aku selalu bilang sama Ken juga, kalau Ken yang duluan dan belum mau, bilang aja baik-baik sama temennya nanti dulu ya gitu. Jangan-jangan nanti dia pulang-pulang kaget nggak Mom kalau tiba-tiba let's say kita tag hari ini nih ya 5 bulan lagi lah, pulang-pulang kayak kayaknya jatuh cinta deh Mama, gimana? Itu mah parah banget, ya mungkin lah kan, kita nggak mau. Ternyata terlalu saking cepatnya pertumbuhannya pakai situ ya. Bukan sih, tapi kan kita nggak mengenalkan itu ke dia. Oh, iya. Jadi dia tuh menangkap apa yang kita kenalkan. Jadi kenapa Ken bisa tahu organ tubuh ya karena memang bacaannya itu.
Tapi bukan berarti Ken gak tahu warna, Ken juga tahu warna. Tapi kita tuh punya waktu di mana setiap 2 minggu sekali kita belanja buku bareng. Walaupun banyak juga buku yang kita beli online, tapi biar Ken tuh tahu Dia milih sensasi ya. belanja sendiri gitu. Nah, buku yang kita beli bareng itu kita baca bareng. Ada jam bacanya juga. Ada jam baca. Iya kan Ken tuh tidur jam 8. Jam 8 malam tuh dia tidur, tapi setengah jam sebelum tidur udah masuk kamar itu berkegiatan dulu kayak baca buku dulu atau kayak berdoa. Tapi baca sih pasti sama berdoa gitu. Terus baru jam 8 tidur. Oh. Bangunnya setengah 6. 8 tapi ya sih karena kalau masih 2 tahun kan harus tidurnya emang 9 Iya. jam ya, Mbak? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 iya benar 9 jam. Iya, terus kayak lingkungan tuh aku juga karena dia juga banyak banget pengen taunya, kita tuh pernah nanam bareng, tapi waktu itu cabe sama tomat. Menanam. Iya, nanam bareng. Beli aja sih di online kayak bibit-bibit gitu, terus kita pakein pupuk organik, terus kita siram bareng setiap hari. Jadi aku kasih tahu Ken ini lihat tadinya nggak ada apa-apa ya, nanti lihat yuk besok jadi apa, sampai akhirnya jadi tumbuh tuh cabe ya, tapi yang tomat nggak tumbuh, nggak tahu kenapa. Nih Baby Ken gak kebayang sih 5 tahun lagi akan seperti apa Tapi sebenarnya pemikirannya. semuanya juga bisa sih kayak Ken, asal kitanya juga jadi orang tua jangan mager, jangan malah diemin anaknya, malah main HP kitanya. Mungkin ya Iya. ini generasi juga ada yang punya anak gitu kan, lagi nyari juga kayak gimana sih parenting yang baik. Nah kalau dari Mom Cika sendiri boleh nggak kasih tahu ke generasi ya tips gimana sih caranya menstimulasi kecerdasan anak? Sebenarnya setiap anak kan beda-beda ya. Ada yang memang dia tuh tipenya kinestetik gitu, jadi memang dia harus lari-larian. Jadi belajarnya tuh cara kayak gitu. Ada yang memang dia visual, ada yang auditori. Yang paling tahu itu memang orang tuanya. Tapi aku cuma bisa kasih tips, explore apapun. Anak tuh jangan diemin aja, atau anak-anak tuh jangan kayak dilarang-larang. Maksudnya boleh, kita pasti larang dong kalau itu membahayakan, tapi kasih alasan yang logis. Kayak dia ada di mana fase di mana dia tuh pengen banget megang-megang pisau lah, gunting. Iya, ada semua anak kayak gitu pasti, nggak Ken doang. Tapi gimana cara kita menjelaskan ke Ken secara sederhana tapi mudah dimengerti. Kalau ini tuh nggak boleh kalau Ken pegangnya sendiri gitu. Oh jadi didampingi lah ya. Terus anak tuh punya 7 sistem sensori yang memang harus kita latih terus. Apa aja tuh 7 tuh? Ada banyak sih, ada auditori, taktil, iya ada 7, dan itu semua harus stimulasi. Tapi kalau udah orang tuh biasanya kalau udah denger stimulasi tuh otaknya udah ribet nih pasti bahan-bahannya ini. Enggak, kayak misalnya dia tuh lari-lari aja itu udah stimulasi. Main bola aja udah stimulasi, atau bantuin mamanya susun sesuatu, atau dia beresin mainannya sendiri itu juga udah stimulasi. Jadi jangan banyak alasan untuk menstimulasi anak gitu. Pokoknya lakuin yang terbaik, jangan seadanya gitu kalau ke anak. Ngerti kan Kak? Paham, iya. Tuh generasi yang bisa kita tangkap juga semuanya seberapa pentingnya tadi parenting itu ya. Karena maksudnya kayak pastilah di luar sana juga yang menonton ini banyak yang mengharapkan bisa mempunyai mungkin anak seperti Baby Ken, buah hati seperti Baby Ken yang pintar segala macam. Tapi ternyata mungkin ketika kita berpikir Baby Ken itu belajar mulu, enggak juga kok. Dia juga happy juga kok. Jadi emang tergantung gimana caranya kita bisa ngeedukasinya aja, ngedampinginnya aja. Benar. Nah ini buat yang sudah penasaran Baby Ken mana sih habis ini? Habis ini Ken ya? Habis ini Baby Ken kita bakal keluarin sambil main game langsung nih. Boleh. Kalau mau penasaran sumpah ini cerdas cermat ya. Cerdas cermat. So generasi lo harus tonton sih. Ini akan menjadi satu hal yang kayak pembuktian, lo akan kaget. Oke kalau gitu jangan kemana-mana, habis ini kita bakal main games cuma di Astri Talks. Oke generasi ngobrol-ngobrol udah tadi ya soal parenting nih bareng sama Mom Cika dan juga Baby Ken. Sekarang kita mau tes, katanya ini Baby Ken tahu semuanya, nggak ada yang Baby Ken nggak tahu ya katanya ya. Emang iya Ken? Iya. Nah, jadi kita mau ngajak dia buat bermain game. Di sini ada beberapa mainannya Baby Ken, nanti akan langsung dijawab sama Baby Ken ya. Boleh. Ini apa nih? Ken jawab dulu ya. Ayo. Baby Ken jawab dulu baru kita kasih. Ini namanya apa? Baby Ken ini apa? Fuse. Ini Fuse. Yang sebelahnya fuse itu apa? Nggak kelihatan Om. Oh iya, nih. Nah, ini apa Ken? Yang ini? Fuse. Itu fuse ya? Ini Oh iya. Fuse.
Kan power Power supply. Ini kalau ini apa? Coba lihat deh ke sana. stop kontak ini. Nah, Oh, ini, dirapin dulu, oh, tidy up. rapin Oke. dulu. Nah, kalau yang ini, Ini apa? yang gede suaranya. MCB. Oh. MCB. Ini nih. Ini. Saklar ini. Oh iya, oke. Oh, Yang oh itu apa? dimatiin. Ini apa? Yang ini nih, Ini apa nih? Loh, itu bisa dibuka. bisa. Hah? Kan MCB Om. Oh, coba lihat. Oh, kalau yang hitam ini apa yang di tengah tuh? Ini apa? Yang kencang suaranya kan? Apa ini? Atau di Mami? Nih, coba lihat nih. Mami ya. Lihat dulu ya nih ini. Ini apa nih? Ini yang ini. Kon? Kon. Apa itu namanya? bunyi. Ini apa namanya? Yang kenceng kan? Nih di mic ngomongnya kan? Kan? Ini apa nih? Tuh. Yang ini nih, nggak usah dilihat, yang ini aja nih. Ini apa nih? Kon? Tak? Oh, Kon- kontak. Oh, kontaktor. Oh. Oke, kalau gitu kita tes bareng-bareng teman-teman generasi. Kita bakal lihat ini apa aja sih. Coba kan lihat kan? Mom Cika, mungkin kita ambil yang dari sini Iya, dulu kali ya. boleh lihat kan? Apa kan? Boleh. Ini Oh, Dede mau berdiri. ini apa? Tuh mulai tuh air. Kok kayak sulap ya? Ini apa? Kok kayak sulap. Ini apa? Ini apa? Yang pegang apa? Oksigen Om. Kok saya merasa apa gunanya saya belajar dulu ini ya? Ini apa? Yang terakhir? Wah, Ini apa kan? Mom Cika yang nanya. Iya Om tahu nggak sih ini apa Om? Jujur tidak tahu apa-apa ya, Mbak. Kalau Ken tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Kalau Ken tahu nggak? Nggak Masa sih nggak tahu? tahu. Apa? Oh, Antar bukan. Asam sulfat. Oh. asam sulfat. Oh, ini tuh asam Iya. sulfat. Coba senyawanya apa Om? Asam sulfat. SN bukan ya? Apa asam sulfat? ya? Bukan. Oh, aku juga. Asam sulfat. Apa Apa ya asam sulfat? ya? H2SO4 deh kalau nggak salah. H2SO4. Oh iya. Ya, ini apa? Darah. Bukan, ini. Yang kenceng apa? Ginjal. Oh, Oh, ginjal. ginjal. Aduh, fungsinya apa tuh? Darah. Cuci darah. Aku tahu. Nah, kalau ini apa Ini nih? apa? Yang kenceng. Nek, ngomong sini. Oh, paru-paru. Paru-paru. Ini apa ini? Utul bota. Usus Usus besar. usus besar. Lagi, ini apa nih? Hati. Ini apa nih? Jantung. Fungsinya apa? Jantung buat apa? Pom? Darah. Pompa darah. Ini Otak. otak. Ya ampun, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Bisa dinyalain? Cita-citanya apa sih emang ini? Cita-citanya Ngomong di apa? mic. Engineer. Aduh. Engineer. Engineer. Dia suka, kan aku suka ngomong engineer. Dia suka bilang engineer. Dibenerin. Engineer. Engineer. Mimpiku Emang- yang sudah hilang itu Emang kenapa mau jadi engineer? Mau bikin apa emang? Ngomong di situ. Mau bikin apa? Bikin top. Bikin pesawat. Oh, kamu mau bikin pesawat. Mau bikin pesawat. Tapi di pesawat ada apa kamu tahu? Turbin. Ada turbin. Tuh ada turbin. Saya pilotnya boleh ya? Saya Kan orang Pilot. itu kalau pesawat bilangnya kalau naik pesawat lihat awan, lihat sayap, kok turbinnya? emang dia nggak bisa jauh-jauh dari mesin ya. Dari mesin. Dari mesin. Bisa bahasa Mandarin? Coba bahasa Mandarin. Sinyen Kuaila. nyanyi dia Sinyen how. Jatuh. Sepatunya dilepas lagi kan? Ya. Coba Wo ai. ini ceritanya. Wow. Ini ceritanya mic-nya. Sinyen apa? Terus Sinyen how. Pemanjang. Pemen. Cuhetaja. Itu dia. Oke. Teman-teman bahkan semuanya lo bisa disebutin. Yang saya tahu ya cuman lampu ya, karena yang biasa ada di rumah saya cuman lampu dan saklar ini.
Sisanya ini nggak tahu tapi luar biasa. Baby Ken keren banget loh. Makasih. Dengan umurnya yang baru 2 tahun, 4 4 bulan. 4 bulan. Dan kita taruh dulu di sini. Sekali lagi terima kasih Mom Chika dan juga Baby Ken Iya, makasih sudah mau juga. ke sini. Dia langsung dengar lari mau kuliah ya katanya. Iya, sebenarnya ini udah jam tidur dia. Jam tidur Cuman dia. kalau dikasih beginian masih happy lah dia. Gak apa-apa. Tapi itu cukup kita semua cukup kaget melihatnya ya. Dan akhirnya kita tahu bersama apa kegunaan dari barang-barang yang ada di depan kita ini. Iya benar, kita kan taunya ini sama ini colokan ya. Colokan Ternyata ya. kan tadi kata kan apa stop kontak. Stop kontak. Saya melihat ini hanya colokan semua. Iya. Itu dia. Datang lagi. Ya udah. Ya udah kalau begitu nggak kerasa sudah ngobrol-ngobrol juga Generasi sama Baby Ken dan juga Mom Chika. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa untuk terus ikutin episode-episode berikutnya di channel ini. Bisa juga follow Spotify-nya di Asri Talks dan juga subscribe YouTube-nya di Chandra Asri. Nanti dapatkan notifikasi untuk episode terbarunya ya. Dan jangan lupa juga follow di mana? Di Instagram aku @mchika dan TikTok aku di mchika21. Jangan lupa di follow juga Instagramnya @indonesia.asri dan @chandraasri.id ya. Buka juga websitenya indonesiaasri.com dan banyak banget artikel yang bisa dilihat yang menarik-menarik juga dan pastinya bisa ikutan challenge #AksiAsri365. Dan jangan lupa juga karena tiap bulannya bakal ada hadiah yang menarik, jadi selalu pantengin aja websitenya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi Mom Chika. Makasih juga udah diundang ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu. Amin. Pas ketemu lagi pas sudah gede ya Iya Baby Ken ya. benar, boleh. Oke, kalau nama saya Atra Alikwan, Mom Chika ada di sini juga dan tadi Baby Ken yang lagi mau tidur siang. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.